Skandal Zarov Rikar, mantan pejabat Mahkamah Agung yang menjadi maklar perkara kasus Ronald Tanur membuat geger. Kasus ini didorong diungkap tuntas dan menjadi momentum untuk bersih-bersih di lembaga peradilan khususnya Mahkamah Agung. Dan kini kita akan membahasnya dengan mantan pimpinan KPK, Saud Situmorang. Selamat sore Bang Saud, apa kabar? Selamat sore Mbak Birji, apa kabar? Ya, Bang Saud, langsung nih Bang Saud. Perkembangan kasus dari Zarov Rikar yang terakhir sampai kepada penetapan tersangka Ibu Ronald Tanur. Nah di sini, kalau Anda lihat selanjutnya pihak-pihak mana yang harusnya ditelusuri keterlibatannya kalau memang kita ingin menelusuri hingga tuntas? Ya, pertama kita harus bertanya ya, angka 1T itu cukup besar plus yang emas dan seterusnya. Beberapa hari ini orang berdebat, bahkan beberapa para ahli mengeluarkan pendapat, ujung-ujungnya ini adalah kita perlunya undang-undang illicit enrichment, which is itu piagam PBB yang sudah kita tanda tangani dan sudah kita ratifikasi sejak tahun 2003 something gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah kembali lagi, kalau ini sampai kemana ya kita bisa saja kesulitan untuk mengungkap uang itu dari mana yang sebesar itu, siapa-siapa saja harus dikejar. Tapi common sense kita dengan undang-undang yang ada saja pun, kalau umpamanya para penyelidik di kejaksaan kreatif untuk mengejar, karena kemarin sudah mengaku bahwa uang itu adalah hasil dari tahun sekian, cuman dia hanya lupa case apa yang ditangani, which is dia bisa menjustifikasi tidak tahu siapa yang memberi dan seterusnya. Itu sebenarnya kelihayan penyidik saja untuk mengungkap ini lebih lanjut. Karena pertanyaannya sebagai banyak disampaikan oleh Komisi 3 DPR tadi, bahwa persoalannya kan ini kita harus, ini menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan ke depan, ini tidak boleh terulang kembali. Kan ini sudah berulang-ulang. Bahkan sebelumnya mencakup sekjen ya. Dan jadi sekali lagi tadi ada kaitan juga kompleksitasnya dengan katakanlah salary ataupun pemasukan buat para hakim yang kemudian juga sudah dijanjikan oleh Presiden Prabowo. Sehingga kita berikutnya bertanya bagaimana kita memberi punishment-nya. Karena reward-nya sudah ada, punishment-nya sudah jalan. Artinya kalau kita mau mengejar dari mana uang itu ada, kita bisa berdebat memang kita tidak punya undang-undang illicit enrichment. Tapi dengan undang-undang ada saja, dengan kalian penyidik untuk menggali itu, kita akan bisa mengejar kemana case ini lari dan siapa-siapa saja. Karena ini tidak bekerja sendiri dan bisa dibayangkan kalau uangnya segitu besar, para hakim itu yang pernah diberi sesuatu dari ZR ini siapa saja itu akan banyak, kayaknya bakal melibat kemana-mana itu. Jadi kompleksitasnya luas Pak Birji. Ya, kalau analisa Anda sendiri sebenarnya uang 1T itu murni Zarov atau justru ini uang titipan milik pemain atau pejabat lain yang mungkin terlibat dalam maklar kasus ini? Ya bisa kita menganalisis dari satu case yang kemarin, case Surabaya itu kan dia nyebutnya ngambilnya 5 tapi belum didistribusi, ya kan? Jadi bisa saja dia ngumpul di rumah umpamanya jumlahnya X, tetapi kemudian distribusikannya Y gitu. Jadi jumlahnya dengan sekian banyak itu, untuk sementara kita bisa menyimpulkan tentu kasusnya cukup bisa jadi sedikit, bisa jadi gue banyak. Karena kasus pembunuhan aja kemarin dia bayarkan cuma 5M kan. Bagaimana kalau kasus-kasusnya punya pidana, kasusnya perdata dan lain-lain, kita masih berdebat. Oleh sebab itu kita tidak boleh membiarkan kejaksaan untuk membiarkan ini, bahwa kita tidak menemukan bahwa ini ada kaitan dengan tindak pidana pencucian uang, illicit enrichment dan seterusnya. Tapi itu tergantung kepada bagaimana mereka bisa menggali dari mana sebenarnya uang itu, dan itu bisa dilihat kok. Banyak kita bisa cek dari sejarah case apa saja yang ditangani, terus kemudian kaitannya dengan PPATK dan seterusnya. Tapi kan selama ini modus main transaksinya kan transaksi tunai ya biasanya ya. Nah untuk menyamarkan itu kan sebenarnya udah bukan hal asing lah kalau dalam dunia maklar kasus mainnya uang tunai gitu. Nah bagaimana ya menelusuri uang tunai itu gitu loh, masih bisakah? Oh ya gampang kok, itu gampang itu. Penyidik pasti paham di situlah. Dan saya pikir di dalam dia udah ngomong juga, kalau kemarin orang malah menyebut justice collaborator. Tapi kalau justice collaborator kan kalau dia pemain utama nggak bisa juga justice collaborator. Paling nanti yang meringankan. Jadi sebaiknya kita minta ZR membuka saja
supaya di era Presiden Prabowo ini hukum Indonesia bisa menjadi lebih baik, kemudian indeks persepsi korupsi kita naik menjadi 50-60 dari 34 yang sekarang. Jadi kita berharap ZR membuka itu, dan semua, kalau memang kan kemarin itu ada yang bilang MA minta di shutdown itu. MA itu minta di shutdown. Jadi memang sudah ruwet ya, sudah ruwet di dalamnya itu. Ini uang yang satu ini gambaran begitu ruwetnya, dan saya pikir dia melibatkan banyak dugaan pihak-pihak lain di dalam hati ini, yang mulia para hakim. Itu yang perlu didalamin sebenarnya. Iya, kalau kita kembali lagi kepada bagaimana akhirnya nama dari Zaraf Rikar ini mencuat, ini kan ada peran dari, awalnya ada peran dari Lisa Rahmat ya Bang Saud ya, pengacara dari Ronald Tanur, yang mengungkapkan bahwa dia ini langsung menemui Zaraf Rikar untuk bisa mengurus vonis kasasi. Jadi Lisa ini pengacaranya udah tahu langsung nih siapa orang yang harus memang dia temui ketika ada perkara kasasi, yaitu si Zaraf ini. Berarti kan Zaraf ini sudah sangat dikenal untuk pihak-pihak yang main perkara di MA ya, Bang Saud ya? Nah, Mbak Firji udah jadi penyidik tuh, keren tuh. Enggak. Artinya masih sehari-hari tidak menyangani itu aja, Mbak Firji udah punya sense yang kuat tentang dari mana kita harus memulai. Apalagi penyidiknya, kita yakin mereka akan mengungkap itu. Jadi dia tidak bekerja sendiri, terus dia dibantu oleh siapa, nggak juga mungkin ini prosesnya baru, dia akui juga sudah mulai puluhan tahun yang lalu. Ya kan, itu saja sudah mulai terlihat berapa banyak orang yang akan terkait dengan ini. Jadi artinya case-nya itu kita bisa bayangkan, kalau kita mau sedikit hitung-hitungan, satu case aja ini untuk pembunuhan aja itu terkait dengan 5M. Nah itu kemudian ada sekian T itu berapa case ya, dan berapa hakim yang berpotensi untuk kita bisa lihat dilibatkan dalam kasus ini. Itu sebabnya tadi kita katakan, daripada orang mengatakan MA di shutdown dan seterusnya gitu ya, kemarin sudah mulai ada tuntutan kayak begitu, ya kita berharap ZR membuka ini semua sehingga kemudian bisa melakukan apa yang kita sebut sebagai hukum yang pasti, hukum yang adil, dan hukum yang kemudian bermanfaat dalam pemberantasan korupsi, gitu Mbak Firji. Iya, tapi kalau kita melihat ini sudah terjadi, tadi Abang katakan dari 2003, bahkan dari Zaraf sendiri mengatakan dari 2012 sampai dia lupa gitu loh kasus-kasus mana saja yang dia tangani. Ya berarti kan maklar kasus ini dari dulu itu susah banget gitu untuk bisa dibasmi. Menurut Anda kenapa bisa begitu? Oh iya, karena memang kan banyak yang berperan di dalam. Yang sebelumnya kan Mbak Firji tahu ya, kita menyelesaikan salah satu mantan sekjennya ya, sestamanya gitu. Itu kan kemudian itu eselon 1 banget gitu yang terlibat di dalam case-case yang kita sebut sebagai, sehingga kemudian dia berpotensi untuk menuntut, para hakim menuntut sesuatu yang tidak pada semestinya. Jadi kalau kita lihat waktunya yang cukup panjang, nah ini nanti kita tahun berapa nanti Mbak Firji masih jadi penyiar TV, berapa 5 tahun ke depan kasus ini bisa muncul lagi kayak begini ini kalau kita nggak berhentikan. Ya, Mbak Firji ketemu saya lagi, bicara lagi tahun 5 tahun yang ke depan kayak begini ini. Makanya sekarang pertanyaannya, kita apresiasi Presiden Prabowo yang sudah berulang-ulang, bahkan hari ini juga ada rapat para kepala daerah dan di situ ada juga Jaksa Agung segala macam untuk menjelaskan, mewarning. Saya pikir ini adalah sinyal kuat untuk kemudian semua kita membuka ini semua, dan ZR kita minta membuka itu supaya kemudian ini clear, supaya Indonesia benar-benar bisa keluar dari jebakan medium income trap yang katanya ekonomi harus tumbuh 8%. Ekonomi tumbuh 8% kan penegakan hukumnya harus pasti. Gitu Mbak. Iya. Nah Bang Saud, ini terakhir, apa yang harus sebenarnya dilakukan dan dipastikan agar skandal Zaraf ini dibongkar tuntas dan juga menjadi momentum lah untuk bisa bersih-bersih lembaga peradilan khususnya DMA. Ini harus dilakukan apa? Apakah dimungkinkan untuk harus menyentuh pimpinan-pimpinan MA di sini? Ya, pertama itu harus, karena itu keadilannya di situ letaknya. Hukum kan tujuannya itu. Artinya selain kita nggak masuk ke pokok perkara itu, tapi mereka harus selesaikan ini. Tetapi lebih jauh lagi supaya gambaran yang holistik kepada DPR dan pemerintah, kita berharap segera saja segera menyelesaikan itu undang-undang perampasan aset, illicit enrichment yang sudah kita tanda tangan di Piagam PBB itu. Di situ kan sudah dijelaskan kalau ada harta orang, aset orang yang di luar dari nalar, itu sebenarnya sudah bisa dipastikan ada hubungannya dengan pelanggaran hukum yang dia lakukan. Itu Piagam PBB isinya begitu. Cuman kan kita belum membereskan di undang-undang kita.
di Undang-Undang Perampasan Aset atau illicit enrichment kita, sehingga kita para jaksa pun akhirnya mencari-cari, iya ada uang, kalau bisa jadi dia ngaku bahwa itu adalah uang yang sekian tahun dari perkara, karena di dalam penuntutan pengakuan saja tidak cukup. Artinya sebelum undang-undang kalau kita punya bukti itu cukup. Iya, Bang Saud, artinya sebelum undang-undang ini dibereskan nggak bisa kita menelusuri itu? Bisa. Kita berharap para jaksa dan pajak penyidik di sana akan lebih paham untuk menentukan sehingga bisa gunakan pasal tindak pidana korupsi yang ada sekarang, entah itu pasal 12 atau katakanlah pasal 2 atau pasal 3 atau yang lain-lain ya, ada banyak pasal lain yang bisa digunakan yang menurut saya tergantung dari walaupun ada pengakuan tapi kita perlu pembuktian. Itu kan ada komunikasi ya, katanya HP-nya udah diambil. Kan ya udah ada komunikasi apa itu ada banyak HP saya lihat di waktu disita itu kan bisa dibuka itu nanti dibuka kembali komunikasi dengan siapa saja, dan saya yakin pihak kejaksaan kalau sudah katakanlah sudah mengkloning HP itu bisa melihat kok kemana saja dia berkomunikasi, dan itu sudah jadi dua bukti pengakuan dan komunikasinya, dari sana nanti bisa dikembangkan. Jadi maksud saya tanpa undang-undang illicit enrichment atau perampasan aset itu memang diperlukan ekstra ketat dan ekstra teliti, ekstra wise juga gitu. Jadi kita harus wisdom juga untuk mempelajari case ini sehingga kemudian dampaknya menjadi lebih berimplikasi terhadap penegakan hukum secara keseluruhan gitu Mbak Virgi. Baik, Bang Saud Sitomorang, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Metro hari ini. Kita tunggu mudah-mudahan ini bisa jadi momentum ya untuk bisa bersih-bersih di lembaga peradilan Indonesia. Selamat sore, Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.